Kita masuk di pertemuan ke-10, di mana di pertemuan 10, kalau menurut kita akan belajar konsolidasi. Maksudnya laporan keuangan SKPD dengan BPKD. Nah, nanti di ujian juga ada seperti itu ya, konsolidasi. Jadi teman-teman gabungin. Ini kalau ngelihat ujian-ujian yang lalu ya, kita belum bicara ujian depan gitu. Jadi salah satu tujuan di RPS itu adalah teman-teman bisa melakukan konsolidasi untuk laporan keuangan Pemda. Jadi kita gabungin antara laporan keuangan entitas akuntansi, yaitu SKPD dan SKPKD. Dalam hari ini BPKD gitu ya. Nah, kemana saya udah kasih PR 2 ya. Ini ngumpulinnya gimana, Aisyah? Saya belum terima pengumpulannya. Ditaruh di mana? Ya, yang karunia yang dekat. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Yang bagian karunia kan ada yang penanda tanganan hibah gitu ya, Pak? Ya, karunia itu, ya. Iya, itu ditulisnya no entry atau pakai jurnal yang utang hibah, Pak? Tanggal berapa? Ntar saya coba buka itunya. Tanggal 6 Mei, Pak. Tanggal 6 Mei. Bentar, saya buka filenya ya. Yang mana sih? Ini bukan. Iya, Pak. Kelihatan nggak ini 6 Mei? Word-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Terjadi penandatanganan hibah antara PPKD dengan organisasi kepemudaan yang berisi komitmen kepada. Nah, ini pencatatannya ada di mana menurut kalian? LRA ya enggak? Jurnal LRA ya enggak? Tidak, Pak. Enggak, ya, no. Kemudian kalau yang LU-nya atau jurnal akrualnya, ini kita memberikan komitmen. Ketika memberikan komitmen, timbul kewajiban atau enggak? Cuman dia udah ada ininya, apa tuh namanya, MOU-nya gitu. Ini sudah timbul kewajiban, sama seperti kalau ini apa namanya, Pemda itu mengeluarkan list orang penerima bantuan sosial. Kalau kita mau ngasih bantuan sosial kan nanti Pemda itu ngeluarin list siapa aja yang berhak gitu. Keputusan kepala daerah gitu, itu juga timbul pengakuan LO. Kalau di sini jurnalnya apa?
Jurnalnya beban hibah pada apa? Hibah. Pada apa? Oh gini kok ada hibah. Beban hibah pada apa Om? Gimana? Pada utang belanja. Utang belanja. Hibah. Kepada ormas gitu ya. Gini. Ya. Ada lagi nomor berapa yang bingung? Saya tadi pertanyaannya sebenarnya sama kayak Dira, Pak. Cuma kemarin mau nanya lagi yang tentang neraca saldo, Pak. Kalau neraca saldo itu kita pakai akun-akunnya dari LO aja ya, Pak? Atau dari LRA juga dimasukin? Soalnya kalau di modul itu yang di LRA juga dimasukin, Pak. Neraca saldo PPKD. Iya, Pak. Di nama akun-akunnya itu yang kita masukin cuma dari jurnal yang di LO aja. Enggak. Neraca saldo itu sebenarnya mencakup seluruh akun yang dibutuhkan di dalam pencatatan kita. Baik LO, LRA itu harusnya ada semua di neraca saldo. Dari mulai akun LO, LRA, kemudian akun neraca, akun-akun penyesuaian itu semuanya ada di neraca saldo. Cuma akun penyesuaian baru terisi angkanya pada saat kita melakukan penyesuaian. Makanya neraca saldo itu ada dua, ya kan? Neraca saldo ada dua, itu ada neraca saldo yang sebelum penyesuaian, ya, sama neraca saldo setelah penyesuaian gitu, setelah sini dan sebelum. Nah itu akunnya lengkap semua, akun ada di sini ya, akun dari jurnal LO, jurnal LRA atau LO-nya berarti jurnal akrual gitu ya. Kemudian di sini jurnal kas, semuanya ada. Neraca saldo. Kan ini belum ada penutupan. Kalau kita udah punya jurnal penutup, baru nanti akun-akun LO LRA hilang, tinggal akun-akun yang sifatnya nominal nanti hilang kalau udah ada jurnal penutup. Ini kan belum ada. Jadi misalnya gini, Pak. Kan nyatet hibah, tadi kan nyatet yang beban hibah itu di LRA itu kan nyatetnya di beban hibah, sedangkan di LO-nya nyatetnya di beban hibah kan, Pak. Nah di LRA nyatetnya di belanja hibah. Nanti di neraca saldo dimasukinnya yang beban hibah aja atau beban hibah sama belanja hibah. Maksudnya gitu. Beban hibah dan belanja hibah. Cuma belanja hibahnya kan di tanggal 6 tadi belum terrealisasi, dia baru terrealisasinya di tanggal 13. Nah ini udah terrealisasi, berarti ntar sama-sama terisi itu. Di neraca saldo juga masuk, Pak? Nah, sama-sama terisi. Kalau misalnya yang jurnal-jurnal kayak estimasi pendapatan sama apresiasi itu juga masuk, Pak? Itu estimasi sama apropriasi. Itu jurnal adanya apa tuh namanya DPA ya? Iya, Pak. Kalau terkait DPA-nya nggak dimasukin nggak apa-apa. Terkait jurnal DPA-nya. Tapi kalau jurnal terkait realisasinya harus masuk. Kan ada pasangan estimasi karena apa itu namanya? Karena realisasi ya, karena realisasi itu masuk. Misalnya ya. Boleh tanya lagi, Pak? Yang kalau misalnya pendapatan itu kita harus pisah nggak ya, Pak? Pendapatan DAK strip LO sama pendapatan DAK strip LRA, terus nanti di neraca saldonya dipisah atau lebih baik digabung aja? Oh gitu. Maksudnya akunnya atau penempatannya? Akunnya, Pak, penulisannya. Terus kan nanti kalau misalnya kita pisah penulisannya, berarti kan di neraca saldo harus kita masukin keduanya. Iya. Harus pisah, nggak bisa digabung dia. Karena kode akunnya aja udah beda. Kode akun antara beban sama belanja kan beda.
Belanja kan kepalanya berapa kalau belanja? Kepalanya 5 ya. Iya kan? Kalau beban kepalanya kan beda lagi. Beban Karena 8, Bu. iya, karena kode akunnya beda, maka dia beda lagi gitu. Cuma dalam buku-buku biasanya itu orang menyajikan sesuai dengan kepentingan intensinya gitu. Kalau dia misalnya mau ngomong, kita lagi ngomongin penyusunan neraca, LO macam-macam, dia cuma munculin gitu doang gitu. LRA-nya nggak dimunculin. Gitu. Harusnya muncul semua. Bahkan sampai akun-akun resiprokal muncul semua. Nah nanti kita hari ini kan belajar konsolidasi tuh. Kita akan lihat bahwa semuanya muncul itu. Ya, semuanya akan muncul. Oke, ada lagi yang lain? Makasih, Pak. Yo. Izin bertanya, Pak. Ya, Yusril. Misalnya apa? Itu minus terus realisasinya positif itu persentasenya itu gimana Pak? 200% atau minus 100%? Gimana pertanyaannya? Aku nggak kedengeran, Yusril. Kan kemarin di soalnya ada yang silpanya itu minus 200 juta. Silpa minus? Iya, anggarannya. Nah, realisasinya itu ternyata surplus 200 juta. Nah, itu berarti persentase di LR-nya gimana ya Pak? Itu yang soal nomor berapa? Yang soal PPKD apa? Berkah. Berkah itu yang kedua ya, Yusril ya? Iya, yang B. Oke, bentar. Berkah. Berkah itu yang saya kasih kedua ya. Pertanyaanmu gimana? Setelah kamu kerjain, kamu ketemu silpanya itu negatif ya? Iya, negatif 200 juta. Nah, realisasinya ternyata positif 200 juta. Nah, itu persentasenya itu ngitungnya apakah 200 per min 200 atau... Oh iya. Oh iya, iya, iya. Itu kalau boleh dikritisi, gini apa namanya? Itu soalnya salah harusnya. Ya kalau boleh dikritisi. Kamu ketemu anggarannya negatif ya? Iya, harusnya Iya. 0 ya Pak. Silpa itu kan kalau kita bikin anggaran itu silpanya itu nggak akan sulit untuk jadi negatif. Kan nggak masuk akal kan, maksudnya kita merencanakan belanja tapi duitnya belum ada gitu kan, ya nggak? Itu kayaknya boleh dikatakan kalau kamu kritis itu soalnya salah gitu. Nah, harusnya dia minimal 0. Minimal 0. Makasih nih Yusril, kamu ngasih tahu ya. Jadi setelah kamu hitung anggarannya negatif ya. Kemudian realisasinya jadi positif. Berarti berikutnya saya coba nanti biar anggarannya menjadi minimal 0. Nah, kalau minimal 0 nanti kan setelah anggaran ada realisasi, baru ada persentase ini ya. Kalau di PP apa tuh namanya, PM Permendagri 77 itu kolomnya apa setelah itu? Kalian udah pernah lihat belum di Permendagri 77 ya? Kita pakai Permendagri 77 misalnya. Di format itu dia menggunakan apa? Kolomnya realisasi. Kenaikan penurunan.
Gini ya, Yusril. Ini yang kamu tanya maksudnya ini ya, Yusril ya? Iya Pak, persentasenya itu. Kalau misalnya Persentasenya gimana gitu. Kita lihat aja nih ini di tempatnya siapa nih, LRA. Dia kalau di format itu cuma kayak gini, Yusril. Kita coba lihat contoh ya, contoh yang real aja, yang udah jadi laporan keuangan. Misalnya kita laporan keuangan siapa ya yang bagus itu? Pemda DKI kalau enggak Banyuwangi ya. Ini bagus nih punya Banyuwangi kalau kalian mau baca-baca. Karena dia apa itu namanya, catatan atas informasi laporan keuangannya cukup lengkap, termasuk pengungkapan kebijakannya bagus nih. Mana ya? Jadi penyajiannya seperti ini, Yusril. Kalau di formatnya itu anggaran, realisasi, persentase, lalu ada realisasi. Ini harusnya sini realisasi tahun sebelumnya ya. Ini realisasi tahun sebelumnya. Di sini realisasi tahun itu. Makanya dia ada tulisan ini berakhir sampai dengan 30 Desember 2000 X1 sama 2000 X0. X0-nya itu yang ini. Itu. Kemudian kalau ngelihat yang sudah jadi, ini udah diaudit sama BPK ya. Ini udah audited. Nah, penyajiannya anggaran, realisasi, ini realisasi tahun sebelumnya. Cuma kadang di buku ada yang nyajiinnya itu selisih ya kan? Di buku-buku literatur itu kadang saya ngelihat di sini ditulis selisih. Nih anggarannya 0 kan Yusril? Makasih Yusril, kamu jadi ngasih tahu saya kalau angkanya itu enggak, dia jadinya minus. Harusnya minimal 0 Yusril. oh iya Pak. Kalau misalnya di pembiayaan netonya apa yang anggarannya negatif terus realisasinya positif, persentasenya gimana ya Pak? Kalau positif, ini jadinya positif kan? Ya maksudnya Iya. kalau misalnya case-nya beneran kayak tadi tapi di pembiayaan neto, misalnya netonya anggarannya negatif, pembiayaan netonya. Oh gini. Kalau dia sebenarnya rumusnya gini Yusril. Cuma ini ya itu dibagi sama ini kali 100% gitu. Nah kalau sininya negatif berarti ini ya negatif. Jadinya gimana nih kalau sini bentar. Sininya negatif ya pembiayaan netonya ya? Ya anggarannya negatif tapi realisasinya positif dan angkanya sama gitu Pak. Angkanya sama? Iya, maksudnya kayak dia 2 kali lipatnya. Misalnya sama-sama 200 kayak tadi ya. Di situ Ya. sini positif ya. Kemudian di sini gini. Iya Pak, kan jadinya minus 100, tapi kan aneh kalau minus 100. Oh. Kalau kita tanpa melihat hasilnya, ini bagus nggak menurutmu? Enggak sih Pak, soalnya jauh. Nggak bagus ya? Iya. Karena sebenarnya itu dia itu harusnya nggak perlu ada pembiayaan gitu ya. Iya nggak? Ada harusnya dia itu apa tuh namanya?
dia merealisasikan pembiayaan. Oh gimana? Kalau neto itu berarti kan ini udah selisih sama dengan, kalau neto berarti kan ini udah netonya positif. Artinya dia menerima lebih besar ya. Dia menerima lebih besar padahal harusnya dia mengeluarkan 200 tapi dia menerima lebih besar. Artinya dia mencairkan silpa, dia jual aset, dia malah pinjem gitu kan. Artinya malah buruk gitu ya. Nah, satu. Ya sudah kayak gini berarti dia ketemunya nanti minus 100. Minus 100 Yusril ya. Tapi ini harus diungkap nanti di catatan laporan keuangan. Jadi kita jangan hanya fokus pada angka di sini maksudnya minus atau positif. Kita harus mengungkap nih masalahnya apa gitu. Misalnya kenapa dia jadi positif 200 gitu. Karena ternyata pinjaman luar negerinya MOU-nya udah terlanjur ditandatangani dan dia udah dicairkan. Di sisi lain misalnya karena ada pandemi COVID, kita mendapatkan relaksasi pembayaran pokok pinjaman. Itu harus diungkap. Ini informasi penting banget nih. Kenapa dia bisa meleset di pembiayaan? Melesetnya itu justru positif malah. Artinya dia banyak menerima duit dari pembiayaan. Padahal tadinya kan kita pengen mengurangi ya. Jadi nanti dia tetap negatif ya. Negatif tapi negatifnya kamu ungkapkan di catatan laporan keuangan. Gitu ya, teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau saya lanjutkan kuliah dulu, nanti bisa diskusi lagi. Gitu ya, lanjut kuliah dulu. Pertemuan 10. Materinya udah saya kirim belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke, saya kirim dulu. Mana ini tadi ya? Saya nyimpennya di, bentar. Pengguna, ini. Itu ya materinya ya. Nah, kita lanjut. Nah, materi kita kesempatan ini adalah penyusunan laporan konsolidasian Pemda. Jadi kita kemarin sudah belajar PPKD seperti apa, sebelumnya juga sudah belajar SKPD itu seperti apa. Nah, hari ini kita mencoba mengkonsolidasi. Referensinya teman-teman bisa baca bukunya Pak Budi Mulyana gitu ya, tapi kalian juga perlu baca yang lain, misalnya Permendagri 64 yang ini memang belum dicabut gitu. Kemudian Permendagri 77. Sama kalau kalian mau ada modulnya di CPK gitu ya, tapi saya nggak tahu apakah kalian punya atau tidak. Tapi modulnya di CPK ini mirip sama modulnya Pak Budi ya, karena dulu ini di CPK nyusunnya bareng sama PKN STAN. Nah, laporan konsolidasi itu apa? Gabungan dari berbagai laporan keuangan entitas akuntansi ya, entitas akuntansi. Siapa tuh entitas akuntansi? Ya SKPD sama PPKD sebagai SKP, KD dan juga sebagai BUN. Mereka itu semuanya entitas akuntansi. Lalu kita pengen gabung agar dia menjadi satu laporan keuangan. Laporan keuangannya menjadi laporan keuangan entitas pelaporan. Nah,
siapa yang menjalankan proses konsolidasi nanti adalah teman-teman PPKD. Kalau kita ingat yang lalu, pelajaran yang lalu, PPKD itu kan perannya ada dia menjalankan sebagai satker, namanya SKPKD, kemudian sebagai mitra SKPD, dia menjadi BUN, satunya lagi sebagai konsolidator. Nah, sebagai konsolidator dia melakukan kegiatan ini, ya, pengkonsolidasian laporan keuangan. Nah, kemudian kita lanjut aja, yang hubu-hubu itu udah pernah. Nah, kalau teman-teman ingat, mungkin Pak Beta udah sampaikan, akuntansi pemerintah daerah itu menggunakan sistem namanya SAPD, gitu ya. SAPD ada 2 subsistem, ya. Di beberapa buku ngomongnya subsistem, gitu ya. Tapi ada yang ngomongnya sistem akuntansi PPKD dan SKPD tersendiri. Nah, kalau yang sistem akuntansi PPKD, ini kemarin udah kita pelajari ya, dia memproses transaksi-transaksi yang dilakukan si PPKD, ya. Makanya satkernya namanya SKPKD. Kemudian kalau yang ini teman-teman udah paham sendiri, ini kita pelajari sebelum UTS, gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini udah pernah ya, mungkin Mas Beta ya sudah sampaikan mengenai sistem akuntansi PPKD, separasinya itu seperti apa. Tadi juga sudah saya sampaikan. Dia sebagai SKPKD, kemudian sebagai BUD dan juga sebagai konsolidator. Kita lewat, kita lanjutkan. Kemudian konstruksinya, gitu ya. Konstruksinya itu ini juga mengulang aja ya, mengulang aja. Intinya ada SKPD dan adanya PPKD. PPKD-nya itu biasanya namanya Dinas atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, saya lanjut aja, ini banyak yang saya mengulang, ini juga udah pernah ya. Kalau kita lihat di dalam skema hubu ini, kita perhatikan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini ada akun resiprokal yang menjembatani. Nah, nanti tugas kita adalah menghilangkan akun-akun ini ya melalui proses konsolidasi. Kan ada RK PPKD, itu kalau kita bicara SKPD. Kemudian kalau di sini ya kalau dalam konteks PPKD gitu ya, kita akan punya RK SKPD. Nah, akun-akun RK PPKD yang ada pada SKPD A, SKPD B, C itu kalau dijumlah itu angkanya akan sama dengan RK SKPD yang ada pada neraca PPKD. Nah, kita lanjut. Bagaimana nanti pelaksanaan sistem akuntansi pada proses konsolidasi ini gitu ya. Nanti di PPKD ya, di PPKD itu ada fungsi akuntansi yang dia ditugaskan untuk melakukan proses konsolidasi itu. Pertama, mereka nanti mengidentifikasi kebutuhan jurnal penyesuai. Apa jurnal penyesuai yang dibutuhkan? Itu namanya jurnal eliminasi. Tapi kalau kita baca di Permendagri 77, itu ada kata-kata jurnal penyesuaian lain yang dibutuhkan. Ini untuk menjembatani bila sewaktu-waktu ada selisih antara RK PPKD dengan PPKD. RK PPKD dengan RK SKPD. Misalnya ada selisih, kan tadi dia harusnya sama. Tapi itu kan harusnya ya, bisa aja nanti berbeda. Nah, kalau berbeda, itu mungkin jurnal penyesuaian lain diperlukan gitu ya. Jadi Permendagri 77 itu memberikan ruang. Kalau ada terjadi selisih, silakan gunakan jurnal penyesuaian lain. Kalau kita perhatikan, dia jurnalnya bentuknya jurnal koreksi untuk menyamakan si
2 akun resiprokal tadi. Kemudian selanjutnya kita secara teknis perlu membuat kertas kerja konsolidasi. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di PPKD ketika menjalankan fungsi konsolidasi. Nah, kalau kita lihat konstruksi dari akun resiprokal, ya, ini di PPKD sebagai kantor pusat, ini neracanya akan tersaji seperti ini. Ini mungkin kemarin sudah kita singgung dikit ya mengenai posisi RK PPKD. Dia ada di sisi aset. Kemudian kalau kita lihat di SKPD, ini tadi RK SKPD gitu ya. Kemudian di neraca SKPD kita lihat posisi RK PPKD ada di ekuitas. Nah, ini semua SKPD seperti itu ya. Setiap Pemda SKPD ini kan jumlahnya banyak ya, puluhan gitu. Nah, selanjutnya konsolidasi itu nanti gabungin seluruh laporan SKPD A, B, C plus laporan keuangan si PPKD. Ya, PPKD sebagai BUD. Pak, PPKD sebagai SKPKD di mana, Pak? Ya. PPKD SKPKD di mana, Pak? Posisinya itu ya apa tuh namanya? Posisinya kan dia seperti satker ya, seperti satker juga di sini. Tapi dalam beberapa kasus dia disamain dengan atau di neracanya itu disamakan dengan BUD sebagai PPKD sebagai BUD ya. Dalam beberapa kasus soal-soal itu biasanya langsung ditempatkan di sini sebagai PPKD. Ya, PPKD-nya menjalankan fungsi BUD dan juga fungsi satker. Tapi sebenarnya dia kayak gini aja gitu, ya. Apa namanya, posisinya itu sebagai satker aja. Kalau dia punya DIPA. Kemudian kalau kita lihat, nah dia cuma ya sudah konsolidasi itu apa gabungin semuanya. Dan ini lebih simpel dari konsolidasi yang kalian pelajari di akuntansi komersial. Karena akuntansi komersial kan nanti ada majority interest sama minority interest. Kalau di konsolidasi Pemda itu ya nggak cuma majority interest, itu udah mutlak interest gitu ya. Maksudnya semuanya memang milik PPKD, makanya tinggal dijumlahin aja, kita tidak perlu memperhatikan porsi kepemilikan saham. Karena PPKD itu seutuhnya milik pemerintah daerah. Jadi nanti ada neraca saldo SKPD setelah penyesuaian, kemudian ada neraca saldo PPKD setelah penyesuaian, kita masukkan worksheet, kemudian kita tambahkan jurnal eliminasi, lalu teman-teman akan membuat laporan-laporan keuangan konsolidasi, ya, membuat laporan-laporan konsolidasi. Nah, proses penyusunan laporan konsolidasi itu proses yang sederhana karena dia menggunakan logika matematik. Akun-akun yang sama di dalam laporan keuangan nanti dijumlahkan baik yang ada di SKPD dan PPKD. Nah, nanti kita akan nemui dua akun yang saling berlawanan. Nah, dua akun yang saling berlawanan ini akan kita hilangkan dengan membuat jurnal dengan posisi debit kredit yang berlawanan juga gitu. Jadi ini logika sederhana dari konsolidasi yang dilanjutkan dengan jurnal eliminasi. Prosesnya ada 2 tahap. Ini teman-teman bisa baca di Permendagri 77 2020. Pertama, kita bikin worksheet-nya dulu. Kedua, membuat laporan keuangannya. Ini tadi juga sudah kita singgung. Nah, worksheet-nya gitu. Nanti kita menyediakan kolom eliminasi. Ya. Jurnalnya cuma 1 pasang gitu ya, 1 pasang. Nah, kita langsung lanjut ke langkah pertama yang menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Teman-teman pastikan punya neraca saldo untuk PPKD dan SKPD ya setelah penyesuaian. Kemudian masukkan ke worksheet, lalu membuat jurnal eliminasi, lalu bikin neraca saldo. Nah,
yang perlu diperhatikan adalah jurnal eliminasi yang kalian buat di dalam worksheet ini tidak ada pengaruhnya sama sekali ke pencatatan si entitas akuntansi. Dalam hal ini adalah SKPD, ya SKPD dan BPKD itu nggak ada hubungannya. Ini ada proses untuk menggabungkan aja. Laporan keuangan mereka ya masih tetap sama gitu. Nah, worksheet-nya itu seperti ini. Nanti ada rekening, kode dan nama, ada neraca saldo. Neraca saldonya ini banyak banget nih. Ada tergantung jumlah SKPD-nya dinas-dinasnya. Nah, lalu terakhir ada neraca saldo SKPKD. Nah, neraca saldo SPKD. Di sini SKPKD ya sebagai BUD dan juga sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah seperti ini. Baru ada kolom 1 eliminasi. Ini kolom eliminasi walaupun banyak row-nya, nanti cuma kepake 2 row doang gitu. Baru membuat neraca saldo Pemda. Teman-teman bisa lihat formatnya ini di Permendagri halaman 386 ya. Kemudian nah ini contohnya ya. Ini contohnya. Kalau dicontoh buku-buku biasanya cuma 2 ya, SKPD A, B, atau C gitu ya. Tapi kalau kalian ngerjain, ini kolomnya sebanyak yang kalian punya SKPD. Ya, sebanyak SKPD yang kita miliki. Nah kita lihat di sini, ya itu mulai dari kas gitu ya. Kemudian ini pertama kita sajikan akun-akun neraca. Ini kan tadi ada yang nanya, Pak, disajikan semua ya, Pak? Semua di neraca saldo itu harus dimunculin, ya. Pos-pos akun-akunnya yang dipakai dalam laporan keuangan semua harus muncul, baik yang LRA maupun yang LO. Munculin mulai dari kas gitu ya, piutang, persediaan, ya, investasi, RKPPKD, RKSKPD gitu ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan RKSKPD-nya itu nanti ada banyak, ada A, B, C sebanyak SKPD yang kita miliki. Kita isi saldo-saldonya gitu. Kemudian kita lihat di sini, ini belanja juga muncul. Kemudian pendapatan-pendapatan itu juga muncul gitu ya. Ini estimasi, apropriasi juga muncul. Pokoknya semua akun yang dipakai di dalam jurnal kas dan jurnal jurnal kas maupun jurnal LO, ya, jurnal LRA atau jurnal LO itu munculin, ya. Nah selanjutnya. Ini setelah kita bikin worksheet-nya, maka selanjutnya kita memikirkan apa nih jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Jurnal eliminasi itu nanti kan tujuannya menghapus akun-akun resiprokal ya, akun-akun transitoris yang ada di SKPD dan BPKD karena mereka menggambarkan transaksi internal di dalam Pemda. Nah, kita tahu bahwa jumlah akun pada RKSKPD itu pasti sama dengan RKPPKD. Sehingga kita kalau kita runut gitu ya, apa aja sih yang membuat jumlah akhir dari saldo ini? Pertama dari SP2D LS yang pernah kita keluarin ya. Kan kalau ada SP2D LS kan si SKPD nyatetnya gimana kalau ada LS? SKPD nyatetnya SKPD nyatetnya gimana? Ya, jurnalnya gimana kalau SKPD menerima SP2D LS? Ini beban pada RKPPKD. Beban pada RKPPKD. Ini jam berapa ya? 8.22, Pak. Oh, 8.22. Nanti ingetin ya, jam 9 saya ada rapat itu SKD, nanti ingetin. Biar saya double jam nggak apa-apa.
Nah, kita lihat di sini RK PPKD di sini. Kemudian ini kan posisi SKPD. Dia dapat tambahan lagi ketika apa? Ada UPG UTU. Karena di sana nanti di SKPD kan jurnalnya kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Nah, dia berkurang. Ini positif ya. Ini positif. Lalu di sini berkurang kalau ada pengembalian sisa atau ketika ada pendapatan SKPD yang di store. Nah, pendapatan SKPD di store, kalau di SKPD jurnalnya gimana? Pendapatan, RK PPKD pada pendapatan gitu ya, pada pendapatan. Jadi nanti kalian pahami logika ini karena di beberapa UTS yang lalu itu ada analisis mengenai apa namanya hubungan RK PPKD SKPD dengan melihat transaksi-transaksi yang sudah terjadi gitu ya. Berapa LS, berapa UP, pengembalian, pendapatan gitu. Nah, kalau kita ilustrasikan ini untuk LS tadi udah kita omongin di depan gitu ya. Nah, si SKPD kan beban pada RK PPKD, kemudian PPKD RK SKPD pada Kasda. Nah, kalau kita gabungkan gini, ini dua jurnal kita gabungkan, kan dia akhirnya akan seperti ini kan, beban pada Kasda. Kasdi Kasda. Kemudian di sini ada RK SKPD. Ini kalau dua jurnal ini digabungin ya, dua jurnal ini digabungin baik SKPD dan PPKD, kan ada beban pada Kasdi Kasda, lalu ada RK SKPD pada RK PPKD gitu. Ini setelah digabungin. Nah, setelah digabungin ini kita lihat bahwa ini ya posisi jurnal ini sebenarnya nggak perlu karena ini transaksi internal, makanya perlu kita ilangin. Cara ngilanginnya apa Pak? Buat jurnal koreksi, yang jurnal koreksi itu kita namakan jurnal eliminasi, buat ngilangin mereka. Ngilanginnya gimana Pak? Tinggal dibalik aja gitu. Kan ini awalnya RK SKPD pada RK PPKD. Kita balik aja bikin jurnalnya. RK PPKD pada RK SKPD. Ini yang kita sebut dengan jurnal eliminasi. Ya, membalik jurnal tujuannya untuk menghilangkan akun-akun transaksional antara si PPKD dengan SKPD. Nah, kemudian kita kembali ke yang tadi. Ini di sini. Ini kan di kertas kerja konsolidasinya, ini kita punya RK SKPD-nya berapa ini jumlahnya? Coba kalian jumlah ini berapa? 73 ditambah ini 269 ini berapa? Di jumlah Pak. Berapa nih? 42. 342. 342. Oh, 342. 342. Nah, kita lihat di sini, ini kan posisinya debit atau kredit? Debit nih ya. Posisinya kan debit. Kemudian di sini ada RK PPKD, posisinya kredit. Berapa nih jumlahnya? 342 juga kan? Ini 342 juga kan? Ya kan? Nah, jurnal eliminasinya gimana? Jurnal eliminasinya. Ayo, jurnal eliminasinya gimana berarti? RK PPKD terhadap RK SKPD. RK PPKD pada RK SKPD 342. Udah gini doang. Nah, lalu angka ini kalian taruh di, ini kan awalnya di sisi debit ya.
Ya kan? Nah, kalian isi di sini nanti kreditnya berapa. Gampang banget kan? Sambil tiduran bisa nih. Ya. Kemudian di sini isi juga. Gampang kan? Jadi kolom jurnal eliminasi itu cuma terisi 2 doang nanti. Terisi sepasang doang ini sama ini. Gitu ya. Jadi jurnalnya RK PPKD pada RK SKPD, masukkan ke kolom ini. Setelah itu nanti kalian jumlahin ya. Misalnya kas di Kasda jumlahin, ketemu di sini. Kemudian kas di Bendara Pengeluaran jumlahin sini. Lalu yang RK SKPD sama baik yang A, B, C nanti kan banyak SKPD nih. Kan awalnya debit tambah kredit dia jadi 0, ya, nanti 0 saldonya. Ya, nggak ada debit, nggak ada kredit 0. Kemudian RK PPKD juga 0 gitu ya, debit kreditnya 0. Gitu ya. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Ini sudah ya, sampai sini udah. Nah, sekarang kita ke alternatif lain pengerjaan worksheet. Tadi kan si yang membuat worksheet-nya, ketika kita bikin worksheet, kita kan menggunakan pendekatan neraca saldo setelah penyesuaian, ya kan? Kita punya neraca saldo setelah penyesuaian untuk SKPD dan BPKD. Kita menggunakan data itu. Itu pula yang dipilih oleh Permendagri 77 tahun 2010. Jadi mereka menggunakan data neraca saldo sebelum penyesuaian. Tapi kalau kalian baca di beberapa literatur yang ada di universitas lain, misalnya di perguruan tinggi lain, ada mereka menggunakan pendekatan kertas kerjanya per laporan keuangan, ya, kertas kerjanya per laporan keuangan. Artinya mereka bikin laporan keuangan dulu semuanya, LRA-nya selesaiin, kemudian LO-nya selesaiin, baik di SKPD dan PPKD selesaiin, baru mereka membuat kertas kerjanya. Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya ribet karena kita harus nyelesain satu step di dalam masing-masing SKPD. Tapi kan kita karena belajar ya kita coba tengok sebenarnya apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Ini kayaknya ada di bukunya Pak Budi juga gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kertas kerjanya nanti ada 3 ya. Ada untuk LRA, jumlahin dulu ya. SKPD, PPKD-nya berapa realisasi. Kemudian SKPD-nya berapa. Ini akun-akun LRA doang gitu masukin. Lalu LO juga sama ya, masukin saldo-saldonya baik di BPKD, SKPD, lalu digabungin. Nah, khusus neraca, karena RK PPKD dan RK SKPD kan munculnya di neraca tuh. Kita tambahin satu paket kolom namanya jurnal eliminasi. Nanti ada debit kredit ya. Baru kita bisa ngitung neraca saldo. Jadi sebenarnya hampir sama kayak tadi, cuma kita misahin per jenis laporan keuangan ya, mau LRA, LO dan neraca konsolidasi. Kalau kalian milih yang cara kayak gini atau cara yang kayak depan sini. Kalian milih yang mana? Kalau saya lebih suka yang ini karena kita nggak ngabisin waktu buat bikin laporan keuangan SKPD. Jadi ada neraca saldo setelah penyesuaian udah jumlahin aja pakai Excel. Oke, kemudian baru setelah itu kita masuk langkah 2, menyusun laporan konsolidasi. Nanti setelah ada neraca saldo gabungan, kita bikin laporan keuangan pada entitas pelaporan. Bedanya apa Pak? Kalau di entitas pelaporan, nanti teman-teman perlu membuat LAK sama LP-SAL. Ya, LAK dan LP-SAL. Tapi biasanya kalau ujian itu kita nggak sampai bikin LP-SAL. Sama LAK nggak sampai. Paling neraca aja. Ya. Paling neraca aja. Catatan laporan keuangan juga nggak dibikin kan? Pernah nggak kalian ujian sampai bikin catatan atas laporan keuangan? Itu nggak mungkin ya. Nah, lalu nanti perhatikan setelah laporan keuangan selesai, kalian juga harus bikin namanya SOR.
statement of responsibility dari kepala daerah. Itu isinya bahwa Pemda, kepala daerah maksud saya, menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang modern. Ini sama kayak di pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat kita juga bikin SOR. Karena yang mewajibkan SOR atau Statement of Responsibility ini adalah standar akuntansi pemerintah. Jadi dia berlaku di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ini ada yang chat siapa? Izin ke belakang, oke. Nah, kemudian pada langkah terakhir ya untuk terkait dengan penyajian komponen laporan keuangan ya di luar SOR tadi, ketika bicara mengenai penyusunan catatan atas laporan keuangan, nanti teman-teman harus perhatikan kebijakan akuntansi yang ada di Pemda itu. Karena ini penting ya. Misalnya kebijakan akuntansi itu kan kadang ada yang beda, misalnya terkait dengan nilai minimal kapitalisasi aset. Ya, misalnya kayak di Banyuwangi tadi beda sama di Jakarta, kemudian di Surabaya itu beda. Ada yang ngambil misalnya nilai minimal kapitalisasi itu angka 300, ada yang 500, ada yang 1 juta. Pemda DKI ada beberapa item belanja yang dia ngambil 5 juta, 3 juta gitu. Itu harus perhatikan. Jadi kebijakan akuntansinya nanti juga akan di state ya di dalam catatan atas laporan keuangan. Makanya bagian dari CALK itu adalah mendeklar catatan-catatan atau kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas pelaporan. Nah, ini formatnya nanti kalian pelajari sendiri ya, karena ini ada di Permendagri 77 juga ada, di PSAP juga ada ya, tentang misalnya format LRA seperti apa. Nih lihat ya, format LRA itu kan kayak gini ya, seperti tadi di Permendagri 77. Kalau ini ada di PSAP nih, tahu anggaran, kemudian realisasi, kemudian persentase, ini persentase realisasi terhadap anggaran, lalu realisasi tahun sebelumnya itu seperti apa. Nah, terkait dengan komponen laporan keuangan, ya nanti teman-teman perhatikan pola hubungan antar laporan keuangan, ya, terutama apa itu namanya dari LO ke LPE baru ke neraca, kemudian LRA baru ke LPSAL. Misalnya di sini LRA ketemu Silpa Sikpa itu akan ke bawah di LPSAL. Gitu. Kemudian kalau di LO kita ketemu surplus defisit, dia akan ke bawah ke LPE, LPE-nya akan membawa ke mana, ke neraca ya, ke neraca. Nah, ini pola hubungannya. Mungkin kalian pernah belajar di awal-awal waktu sama Pak Beta ya, karena di pertemuan 1 kan itu hubungan antar laporan keuangan itu dibicarakan di situ. Nah, saya kira itu nanti habis ini kita latihan ya. Habis ini kita latihan. Kalian nanti bikin worksheet seperti contoh tadi. Kan cuma nambahin jurnal eliminasi, baru bikin laporan keuangannya, gitu ya. Nah, sebelum kita latihan, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, suaranya kencengin dikit ya, nggak iya, terlalu dengar. Kalau ngelihat dari contoh tadi kertas kerja Bapak, di situ kan ada estimasi perubahan sal ya Pak. Di mana estimasi perubahan sal ada yang SKPD-nya itu posisi kredit dan ada posisi debit Pak. Nanti itu pas dikonsolidasi, apakah kita tetap menyajikan debit di sisi kolom debit dan sisi kolom kredit, apa menyajikan selisihnya Pak? Gimana pertanyaanmu? Ada yang debit, ada yang kredit. Apa yang ada debit sama kredit? Estimasi perubahan sal Pak, di contoh yang kertas kerja tadi Pak. Oh, contoh kertas kerja.
Contoh kertas kerja, ya. Ada estimasi Perubahan sal. ada yang debit, ada kredit. Oh, Ya. yang disajikan apa di neraca gabungan ya? Nah, Kita lihat apakah nanti kamu selisihkan debit kreditnya itu gedean mana. Kalau gedean debit ya taruh di debit, gedean kredit ya di sisi kredit gitu. ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Monggo kalau mau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak. Yang tadi di jurnal eliminasi itu cuma RK SKPD sama RK PPKD aja Pak? Ya, yang dieliminasi cuma 2 itu, karena dia akun resiprokal. Itu aja yang kita jurnal. Makanya saya bilang jurnal eliminasi itu cuma 1 pasang doang. Ya, kolom itu hanya kepake untuk 1 pasang itu doang. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Saya masih nggak paham tadi kan Bapak bilangnya mana yang lebih gede, berarti nggak harus balance dong RK PPKD sama SKPD. Yang mana? RK SKPD? Iya, SKPD ke PPKD-nya. Ya, RK SKPD itu pasti balance dengan RK PPKD kalau pencatatannya benar. Yang tadi ditanyain sama Eka, tadi yang nanya Eka ya? Iya Pak. Nah, yang tanyain Eka itu bukannya estimasi perubahan sal ya? Oh, itu Aisyah Pak, yang estimasi perubahan sal. Oh, yang nanya Aisyah. Tadi yang Aisyah nanya itu kan estimasi perubahan sal, Yusril. Oh, sama seperti saya Pak. Yang kamu tanyain ini RK PPKD sama RK SKPD, ya kan? Beda kan? Iya. Kalau RK PPKD sama SKPD, kalau kita nyatetnya benar, dia jumlahnya harus sama. Harus sama. Karena dia menggambarkan arus kas kita dari PPKD ke SKPD. Gitu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kasih contoh soal, latihan soal ya. Ini namanya kota senang-senang ya, kota senang-senang. Ini ada SKPD A, ada SKPD B, ada PPKD gitu. Nanti kalian kerjain. Ini kan sudah ada nih bentuk worksheet-nya. Kalian kerjain, kemudian selanjutnya coba kalian bikin laporan keuangan Pemdanya, gitu ya. Nanti kalau kita udah selesai ini, nanti saya tambahkan soal yang lebih lebih susah. Kalau ini ada soalnya Pak Amdi Hamzah, tapi menurut saya ini terlalu simpel. Apalah ini ntar aja buat kalau kalian mau belajar lagi. Nanti saya kasih soalnya Pak Amdi Hamzah kalau kalian mau. Oke. Atau soalnya Pak Andi Hamzah saya kasih juga ya buat belajar kalian ya. Soal sama jawaban beliau ya. Ada pertanyaan jauh ini? Halo. Belum ada Pak. Belum ada ya. Baik. Ini sekarang kita latihan ke itu ke latihan coba. Worksheet-nya perlu nggak? Yang sudah Excel perlu nggak? Perlu, Pak. Pak. Perlu ya, sekalian Excel-nya aja. Nah ini
Nah, itu buat latihan dulu coba. Kalau yang ini ngerjainnya di Excel aja nggak apa-apa ya. Di Excel aja nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah bisa gitu, kita lanjutin soalnya yang lain kita coba tulis tangan. Kalau yang sekarang Excel aja nggak apa-apa. Oke, sebelum saya tutup Zoom meetingnya, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada saya sudahi ya. Ya, monggo. Eka. Saya bilang nggak ada, Pak. Kenapa Eka? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Kirain ada. Baik. Yang lain barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup Zoom meetingnya. Yusril, mau ada pertanyaan Yusril? Bertanya, Pak. Belum. Itu di belakangmu apa Yusril yang warna putih itu apa? Bukan ya? Kamu pakai virtual background ya? Oh, kirain apa kok di belakangnya ada ini? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini dikumpulinnya kapan ya, Pak? Kumpulinnya kapan? Hari ini sampai jam berapa kita belajar? Sampai jam 10, Pak. Sampai jam 10 masih cukup ya kalau hari ini ya? Kita kumpulin hari ini, bisa ya? Kan kalian kopas-kopas itu. Kan ada di Excel-nya kan? Kalian tinggal kopas-kopas. Ya, kalian coba kerjain, mudah-mudahan jam 10 selesai. Nggak banyak itu, ya. Dikumpulkan lewat apa ya, Pak? Nanti saya bikin ini aja, Google Drive, bikin ini aja, Google Form aja. Baik, Pak. Oke. Ya sudah, kalau gitu silahkan kalian kerjain. Nanti kalau ada pertanyaan, sampaikan melalui si Aisyah juga nggak apa-apa, nanti teruskan ke saya, karena saya nggak ada di grup. Kita sebenarnya masih punya grup ya? Ada nggak kita punya grup, Mbak? Grup PKD. Oh, Grup boleh. PKD. Nanti yaudah kita pakai grup PKD buat komunikasi, barangkali kalian mau nanya-nanya. Saya kira cukup itu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Yuk.